Nah, ini teman-teman, ini blok E2A007, luas 22,83 hektar, tahun tanam 2020, varietasnya Topaz teman-teman, dengan populasi 150 pokok per hektar teman-teman. Nah, ini adalah sawit di perusahaan teman-teman, menggunakan bibit unggul teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lanusia Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan mengupload perkebunan kelapa sawit dengan varietas Topaz, tahun tanam 2020 teman-teman. Ini baru 2 tahun ya, 2 tahun teman-teman. Ini sudah buahnya itu keliling teman-teman. Ini adalah varietas Topaz teman-teman. Makanya teman-teman yang ada di sana, apabila mau budidaya kebun kelapa sawit, saya sarankan teman-teman pilihlah varietas yang unggul teman-teman. Kalau andai kata di tempat teman-teman itu ada varietas Topaz, ini bisa direkomendasikan teman-teman untuk menanam varietas Topaz. Ini baru 2 tahun teman-teman, udah seperti ini bentuknya. Jadi kalau teman-teman nanti sembarang menggunakan bibit ya asal usulnya tidak jelas, bahkan mungkin di kebun-kebun ada pentosan kemudian dicabut, ataupun diambil yang tidak direkomendasikan oleh sertifikasi dari pabrik, dari perusahaan pembibitan kelapa sawit. Jadi akhirnya nanti teman-teman kecewa teman-teman. Sudah 2-3 tahun seharusnya sudah mulai produksi, ternyata karena varietasnya tidak sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan, sehingga teman-teman hasilnya tidak memuaskan teman-teman, istilahnya kecewa teman-teman. Nah, jadi ini kalau seandainya teman-teman ini menggunakan varietas unggul, itu sudah jelas teman-teman. Jadi waktu 2-3 tahun sudah bisa panen. Teman-teman perlu diperhatikan bahwa selain menggunakan bibit unggul, juga perlu diketahui teman-teman harus perawatan secara rutin, terutama piringan teman-teman. Jangan merawat piringan kelapa sawit itu waktu TBM atau tanaman belum menghasilkan dengan penyemprotan herbisida teman-teman. Jadi gunakan secara manual, dibersihkan dengan cara manual agar pertumbuhannya tidak terhambat. Kalau nanti istilahnya dispray teman-teman, ini akan kena semprot, jadi akhirnya itu teman-teman akhirnya terganggu. Jadi di samping itu perlu juga pemupukan secara rutin 3 bulan sekali minimal teman-teman. Kalau tanaman yang seperti ini saya sarankan dari tahun tanam 0 sampai 1 tahun gunakan dengan dosis 0,25 ataupun 250 gram per pokok, dipupuk selama 3 bulan sekali. Kemudian kalau ini 2 tahun itu sudah bisa dari 0,5 sampai 0,75 per pokok 3 bulan sekali teman-teman. Dan nanti kalau udah naik tahun ketiga bisa ditingkatkan 1 kilo teman-teman untuk per pokok. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman. Jadi di samping kalau memang di sana ada tangkos, tandan kosong, ini piringan ini lebih bagus teman-teman dikasih tangkos ini seperti ini. Kalau tanaman yang
belum menghasilkan, teman-teman. Dengan luasan 22,83 hektar ini satu blok, teman-teman. Cuman ini kebetulan karena perusahaan ya berpuluh-puluh blok, teman-teman. Jadi istilahnya dalam satu areal blok itu maksimal 30 hektar. Tadi di patok blok itu sudah diterangkan dengan varietas Topaz tahun tanam 2020. Teman-teman udah tahu kan itu. Nah ini juga teman-teman, ini sudah mulai buah, teman-teman. Ini teman-teman baru 2 tahun, teman-teman, buah, teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman ya, yang di sana yang menginginkan budidaya kelapa sawit, saya sarankan jangan sekali-kali teman-teman mengambil jalan pintas, teman-teman, dengan modal yang ringan. Mungkin ini sama teman-teman. Ini juga varietas Topaz, ini kan masih satu blok, teman-teman. Ini umur 2 tahun dengan kondisi yang seperti ini sudah nampak buahnya, teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi, apabila teman-teman menginginkan bercocok tanam ataupun budidaya kelapa sawit, saya sarankan jangan sekali-kali sembarangan ngambil bibit ya. Misalkan beli kalau di sini di tempat saya, teman-teman, ada yang orang jualan bibit bibit kelapa sawit yang masih kecambah itu di Paki, ada yang 800 satu pak, ada yang 1.200 itu, tapi itu tidak jelas, teman-teman. Di sini banyak di Kalimantan yang seperti tadi. Kalau menginginkan tanaman yang sudah pasti berhasil ya, istilahnya yang tidak meragukan, pilihlah varietas yang rekomendasinya dari pembibitan kelapa sawit, jadi PPKS, teman-teman. Kalau memang di sana ada, belilah itu, biarpun mahal, tapi tidak istilahnya tanggung, teman-teman. Kalau nanti teman-teman mengambil kentosan di bawah pokok ya, itu nanti dalam waktu 3 tahun sampai 4 tahun nanti teman-teman masih harus menyulam, ditumbang dulu, nyulam lagi, ya. Kalau memang itu satu hektarnya itu cuma 1-2 pokok, dan kalau misalkan banyak yang jantannya, akhirnya waktunya rugi, tenaganya pun rugi, biayanya pun rugi. Jadi biaya udah merawat selama 2 tahun 3 tahun, akhirnya ditumbang, diganti dengan tanaman yang baru. Jadi istilahnya waktunya sudah molor, seharusnya udah panen, akhirnya terkendala, kemudian sawitnya yang harusnya panen akhirnya belum produksi, teman-teman ya. Jadi pilihlah varietas yang memang benar-benar unggul. Jadi kalau ini terbukti bahwa umur 2 tahun, jadi dari tahun tanam 2020 ini sudah seperti ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sedang bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, teman-teman, agar tidak ketinggalan apabila kami mengupload video-video baru. Jangan lupa tombol loncengnya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lanusia Channel pada waktu dan kesempatan yang lain.